Oke, standby, kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Got the music in your favorite song around. Got the music in your favorite song around. You've been wanting me forever and you just can't say goodbye. Pengertian perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pada dasarnya merupakan cara, teknik, atau metode untuk mencapai tujuan yang diinginkan secara tepat, terarah, dan efisien dengan sumber daya yang tersedia. Perencanaan pembangunan daerah adalah proses yang sistematis dan terencana untuk mengembangkan suatu wilayah atau daerah dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup dan masyarakat, mencapai kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan daerah, penentuan tujuan, serta penyusunan strategi dan langkah-langkah implementasi. Unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan. A. Kebijaksanaan dasar atau strategi dasar rencana pembangunan. Unsur ini merupakan dasar dari seluruh rencana, yang kemudian dituangkan dalam unsur-unsur pokok perencanaan pembangunan lainnya. Yang B. Adanya kerangka rencana makro. Dalam kerangka ini dihubungkan berbagai variabel-variabel pembangunan secara implikasi hubungan tersebut. C. Perkiraan sumber-sumber pembangunan khususnya sumber-sumber pembiayaan pembangunan. Sumber-sumber pembiayaan pembangunan merupakan keterbatasan yang strategis sehingga perlu diperkirakan dengan seksama. D. Uraian tentang kerangka kebijaksanaan yang konsisten seperti halnya kebijakan fiskal, penganggaran, moneter, harga, serta kebijaksanaan sektoral lainnya. Berbagai kebijaksanaan itu perlu dirumuskan dan kemudian dilaksanakan. E. Perencanaan pembangunan adalah suatu program investasi yang dilakukan secara sektoral. Penyusunan program secara sektoral dilakukan bersama-sama dengan penyusunan rencana-rencana sasaran. Tahapan perencanaan pembangunan. 1. Penyusunan rencana. Penyusunan rencana menghasilkan rencana lengkap. Rencana pembangunan yang bersifat teknokratik dan terukur. Hal ini melibatkan penyusunan dokumen oleh masing-masing instansi pemerintah dengan partisipasi masyarakat. 2. Penetapan rencana. Setelah rancangan disusun, rencana tersebut ditetapkan melalui proses formal termasuk musyawarah perencanaan pembangunan untuk memastikan partisipasi publik. 3. Pengendalian pelaksanaan rencana. Memastikan bahwa pelaksanaan rencana sesuai dengan dokumen yang telah ditetapkan, termasuk pengawasan dan evaluasi berkala terhadap kemajuan suatu proyek. 4. Evaluasi pelaksanaan rencana. Melakukan evaluasi untuk menilai efektivitas dan efisien pelaksanaan rencana serta dampaknya terhadap masyarakat. Perencanaan pembangunan daerah memiliki berbagai tujuan yang penting dalam kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Adapun tujuan utama perencanaan pembangunan daerah
Yang pertama ada pengembangan ekonomi, yang kedua ada peningkatan kualitas hidup, yang ketiga ada pemberdayaan masyarakat, yang keempat ada pengurangan ketimpangan, dan yang terakhir ada peningkatan kualitas tata kelola. Selanjutnya ada fungsi perencanaan pembangunan daerah. Fungsi perencanaan pembangunan daerah mencakup beberapa aspek untuk memastikan bahwa perencanaan pembangunan daerah berjalan dengan efektif, efisien, dan berkelanjutan. Selanjutnya ada fungsi utama dalam perencanaan pembangunan. Yang pertama ada pengarahan kebijakan, yang kedua ada pengelolaan sumber daya, yang ketiga ada perencanaan ruang, yang keempat ada partisipasi masyarakat, yang kelima ada monitoring dan evaluasi, yang keenam ada koordinasi antar sektor, yang ketujuh ada pengembangan infrastruktur, yang terakhir ada pembangunan berkelanjutan. Berikut merupakan contoh perencanaan pembangunan daerah. Yang pertama yaitu ada Rencana Pembangunan Jangka Panjang atau RPJPD, yaitu dokumen ini berisi visi, misi, dan arah kebijakan daerah untuk periode 20 tahun. RPJPD disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Yang kedua yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD. Dokumen ini adalah dokumen yang berlaku selama 5 tahun yang menerjemahkan RPJPD ke dalam program-program konkret. RPJMD harus selaras dengan kebijakan pemerintah pusat. Yang ketiga ada Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yaitu rencana tahunan yang merupakan turunan dari RPJMD. RKPD mencakup kegiatan-kegiatan spesifik yang akan dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Yang keempat ada program pembangunan berbasis sumber daya manusia. Ini mencakup inisiatif untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, dan pengurangan angka kemiskinan sebagai bagian dari strategi pembangunan yang lebih luas. 3 contoh lain pembangunan daerah yaitu proyek strategi nasional. Pemerintah Indonesia mendorong pengembangan PSN prioritas di berbagai wilayah untuk pemerataan pembangunan ekonomi. Saat ini pemerintah tengah berusaha menyelesaikan 200 proyek strategis nasional dan 12 program strategi nasional. Yang kedua yaitu program ekonomi kerakyatan. Program ini bertujuan untuk mengembangkan masyarakat pedesaan dengan mensinergikan berbagai program yang bertujuan mengembangkan masyarakat pedesaan. Yang ketiga yaitu pembangunan fasilitas umum. Contoh dari pembangunan fasilitas umum yaitu infrastruktur jalan serta jembatan. Kesimpulan dari perencanaan pembangunan daerah, yaitu perencanaan pembangunan daerah merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pengembangan sosial, ekonomi, serta lingkungan. Proses ini melibatkan identifikasi kebutuhan, penentuan tujuan, serta penyusunan strategi implementasi yang jelas. Untuk unsur-unsur pokok dalam perencanaan pembangunan daerah mencakupi yaitu kebijakan dasar, kerangka rencana makro, perkiraan sumber daya, dan kebijakan yang konsisten. Tujuan utama dari perencanaan pembangunan ini meliputi pengembangan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, serta pemberdayaan masyarakat, pengurangan ketimpangan, dan yang terakhir, peningkatan tata kelola. Untuk fungsi-fungsi perencanaan pembangunan yaitu mencakup pengarahan kebijakan,
pengelolaan sumber daya, perencanaan ruang, partisipasi masyarakat, evaluasi, koordinasi antar sektor, pengembangan infrastruktur, dan yang terakhir, pembangunan berkelanjutan. Semuanya dari fungsi-fungsi tersebut bertujuan untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutan pengembangan di suatu daerah tertentu.